Kita pasti pernah merasa ada orang lain atau teman yang bersikap jahat kepada kita. Entah niatnya hanya bercanda atau memang sengaja ingin menyakiti perasaan kita. Lantas, mengapa mereka berbuat jahat? Dan bagaimana caranya membalaskan dendam? Tak sedikit dijumpai orang yang berperilaku jahat dengan semena-mena, apalagi yang ingin memanfaatkan kebaikan dari orang lain. Pastinya, mereka punya alasan dan motif tersendiri kenapa mereka melakukan itu. Akan tetapi, yuk kita fokus pada pendapat yang baik. Jika berpikiran negatif, itu akan dianggap sebagai kesialan. Tetapi apabila kita berpikir positif, ada maksud kenapa kita diperlakukan buruk. Bukankah semua kejadian terjadi atas izinnya? Itu artinya, jika kita diperlakukan buruk, kasar, ataupun jahat, ada maksud baik dari Tuhan yang belum kita mengerti. Karena orang yang berbuat jahat sebetulnya tidak 100% benar-benar jahat kepada kita. Karena terkadang dia sedang diperankan menjadi orang yang menjahati kita. Orang tersebut diberikan peran oleh Tuhan untuk kita. Lalu bagaimana reaksi kita? Yang dulu sempat berdoa minta kesabaran, sehingga kita diuji dengan didatangkan orang buruk supaya bisa lebih bersabar. Itu sebabnya kalau ada orang kasar, buruk atau jahat kepada kita, jangan buru-buru langsung balasnya dengan kasar juga. Kalau kita berbuat kasar juga, lantas apa bedanya kita dengan mereka yang buruk? Berarti gak boleh balas dendam dong? Ya tentunya boleh. Cara balas dendamnya adalah diam dan senyum jika perlu. Kalau bisa senyum, senyumlah. Kalau gak bisa, gak perlu. Jangan dipaksakan senyum. Karena senyum yang dipaksakan akan terlihat seperti ngeledek. Jadi kalau gak bisa senyum, cukup diam saja, cuekin dan abaikan dia. Karena tujuan dari orang yang menghina dan menjelek-jelekan kita adalah ingin melihat reaksi kita. Ingin melihat betapa hancurnya kita terhadap hinaannya. Tetapi jika kita balas dengan diam, coba bayangin, jika kita dicuekin sama teman, pasti sakit ya kan? Berarti jika mereka kita cuekin, mereka juga pasti merasakan sakit. Mereka akan kesal sendiri. Sehingga perlahan mereka akan bosan dengan sendirinya. Tapi misalnya jika dia tetap berperilaku buruk, maka putuskanlah untuk marah. Bukan marah yang liar, banting kursi, hancurin meja, tetapi marahlah dengan tegas. Beritahu bahwa kamu bukan orang lemah. Karena alasan mereka berbuat buruk adalah karena menganggap orang yang tidak bisa melawan adalah orang lemah. Maka tunjukkan dengan tegas bahwa kamu bukan orang lemah yang bisa direndahkan. Setelah berlaku tegas, lalu memaafkan. Maafkan mereka. Mereka berbuat jahat mungkin karena gak tahu. Atau maksudnya ingin baik, tapi menggunakan cara yang salah sehingga membuat kita terluka. Jadi maafkanlah. Memang dia berbuat buruk saat ini. Tapi ada kemungkinan besoknya tidak. Jadi cara membalas dendam kepada mereka adalah diam, cueklah. Namun apabila dia masih tetap berlaku buruk, maka tegaslah untuk memberitahu bahwa kamu bukan orang lemah. Marahlah dengan perilaku buruknya, tetapi kasihi orangnya dengan cara memaafkannya, karena memaafkan adalah balas dendam yang mematikan dendam.